Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Masih semangat? Masih. Nah, berhubung hari ini kita masih ada pembelajaran mengenai pelayanan minuman, dan materi ini akan kita praktekkan minggu depan. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Berdoa. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu mulai ambil absen dulu ya. Tolong didengarkan. Tidak menjawab berarti Ibu anggap absen. Ya, Bu. Dimulai dari Agnes, Bu. Alvanina, Alia, Aulia Yasmita, Dara, Dinda, Dini, Zaki, Fitri, Hanifah, Ilsa Muhammad Faisal, Ilsa Muhammad Faisal, Guna, Pandiatul, Mary Eni, Marsha, Maulida, Miftahul Nabila, Muhammad Abdul Qasim, Nabila, Feliciawati, Nabila Sofia, Nur Hidayah, mana? Pergi ke mana? Raffi, Rahesa, Reza, ada kabar? Berarti absen. Ada? Berarti cabut. Tanggap cabut. Robi, Safira, Sally, Sofia, Siti Naila, Siti Nur, Siti Nur Hafiza, Suci, mana? Yasmin, Zahra, Ashifa, Audia. Baiklah. Kalau belajar. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai minuman. Nah, sebelumnya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita minggu kemarin mengenai makanan oriental? Makanan oriental bisa menyimpulkan makanan dari Cina, dari India, ataupun dari Malaysia. Apa saja yang bisa disimpulkan? Apakah Anda masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Siapa bisa menyimpulkan? Terserah. Sebisanya Anda. Kalau bisa semua 17 negara.
rempah-rempah di negara tersebut. Jadi tidak seperti negara kontinental atau daerah benua Eropa. Nah, pada makanan ini rempah-rempahnya itu sangat berbau tajam. Dalam rempah-rempah dari negara Oriental itu sangat dimanfaatkan dan sangat dipakai banyak dalam mengolah makanan Oriental yang mana mencerminkan makanan-makanan di setiap negaranya. Seperti negara India yang lebih mencerminkan kepada seperti adanya negara masalah di India dan negara lainnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Sally. Ada yang ingin menambahkan lagi? Nih, apapun dari negara apapun, kita mengingat kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini dengan tema baru. Afni bisa Afni? Anu apa? Bahasa Indonesia Afni. Ya Afni, coba sebutkan apa pembelajaran kita minggu kemarin, melengkapi jawaban dari Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan atau menambahkan beberapa tentang masakan Oriental. Masakan Oriental adalah masakan yang berasal dari benua Asia dan Timur Tengah. Masakan Oriental dikenal karena bumbu dan rempahnya yang khas, terutama negara Indonesia dan Pakistan menggunakan rempah asli atau rempah-rempah yang menonjolkan masakan dari negara tersebut. Contohnya adalah negara Korea. Negara Korea menggunakan biji-bijian untuk menghidangkan makanannya menggunakan biji wijen. Negara Korea dikenal dengan saus gochujangnya, dan tata cara makan di negara Thailand adalah kita duduk tidak boleh tinggi dari patung Buddha, telapak kaki tidak boleh terlihat, duduk di atas bantal, dan harus menghabiskan makanannya. Tetapi di Cina kita harus menyisakan makanan, sebab jika kita menghabiskan makanan berarti kita meminta tuan rumah untuk memberikan kita tambahan makanan. Sekian tambahan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Afni yang sudah melengkapi jawaban dari Sally tadi, dan kepada ketiga temannya yang tidak memperhatikan Afni, Fani, Luna, Dara. Coba sebutkan ciri khas dari makanan Cina deh, yang mudah. Karena tadi Dara, Luna, dan Fani berbicara tidak memperhatikan Fani. Nah, coba sebutkan atau tidak, coba ulangi lagi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Afni. Apa? Apa Luna? Kalau Luna? Apa? Dara bisa? Dara? Praktek minggu kemarin kan Dara dapat kelompok Cina. Nah, coba jelaskan apa yang sudah Dara pelajari mengenai bumbu atau mengenai plating, cara makan, cara penyajian. Apa? Semuanya tolong diperhatikan temannya. Nanti akan ditunjuk satu-satu jika ada yang tidak memperhatikan. Bisa Luna, Dara, Fani. Apa? Bisa? Seingatnya aja, sedapatnya. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan atau bisa menyimpulkan pembelajaran akan Ibu tambahkan nilainya. Dapat nilai tambah. Kayak Sally, kayak Afni. Bila silakan. Bila buka Twitter Bila. Buka Twitter kita di dalam kelas Bila. Bisa Bila? Kalau tidak silakan keluar. Enggak buka.
Jadi, Ibu simpulkan lagi pembelajaran minggu kemarin mengenai makanan oriental. Nah, makanan oriental itu berasal dari negara Asia, baik itu Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, kan? Nah, negara Asia itu contohnya seperti Malaysia, kayak negara Asia Tenggara, ASEAN, Thailand. Yang luas ini mana suaranya? Thailand, Korea, Jepang. Ya, Asia negara. Kita tidak berlama-lama mengulang pembelajaran minggu kemarin, karena kita akan masuk ke materi yang baru. Nah, jika tidak ada yang ingin menyimpulkan atau menyampaikan lagi, Ibu ulang kembali. Dari segi bumbu kering dan bumbu basah itu beda, sangat beda. Seperti makanan Cina itu banyak, ya bawang putih, terus juga ya dan bawang, terus juga mengenai bumbu-bumbu. Kayak Cina itu banyak menggunakan saus-sausan, kayak saus tiram, kecap ikan, kecap asin, kecap apa lagi? Chili oil. Nah, sedangkan makanan Timur Tengah itu banyak menggunakan bumbu-bumbu seperti garam masala, gitu kan? Nah, dari proteinnya juga berbeda, dari karbohidratnya juga beda. Nah, bisa Ananda ketahui gitu kan? Minggu kemarin sudah dipraktekkan. Nah, berarti sudah tidak ada lagi kebingungan di antara makanan oriental tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai minuman. Nah, untuk pembelajaran minggu ini kita akan membahas materi mengenai minuman. Tolong Anda semua keluarkan buku catatannya, karena minggu depan kita akan praktek mengenai minuman. Ibu akan menanya kembali tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Tolong keluarkan buku catatannya. Bisa kelihatan sampai ke belakang. Nah, bisa diperhatikan ini adalah materi pembelajaran mengenai mocktail. Sebelumnya, Anda semua ada yang pernah mendengar mocktail? Apa itu mocktail? Atau cocktail? Nah, menurut pengalaman Ananda, penglihatan Ananda, apa yang dimaksud dengan mocktail? Sebelum Ibu masuk ke materi kita, yaitu cocktail. Minuman tuh, Bu. Satu orang tunjuk tangan. Turun, Bu. Inilah. Ini, Bu. Minuman. Oh, saya, Bu. Inilah. Minuman berlayar. Itu kata-kata, Bu. Siapa yang bisa? Aku lagi. Ya. Ya, boleh Afni. Mocktail berbeda dengan cocktail. Cocktail menggunakan alkohol, sedangkan mocktail tidak. Mocktail hanya menggunakan minuman bersoda dan tampilannya lebih menarik daripada cocktail. Sekian, Bu. Iya, satu lagi boleh. Sedangkan mocktail itu terdiri dari beberapa perpaduan. Yang lain tolong diperhatikan penjelasan dari Sherly. Sedangkan mocktail itu menggunakan perpaduan beberapa sari buah tanpa menggunakan air dan tanpa menggunakan gula. Ditambahkan lagi dengan perpaduan beberapa sirup sehingga dengan warnanya itu terpisah dan berwarna lebih
beberapa yang menggunakan alkohol, ada beberapa juga yang tidak menggunakan alkohol. Tapi ciri khas dari mocktail itu adalah minuman tanpa alkohol. Nah, sedangkan kalau koktail baru pakai alkohol. Kebanyakan pakai alkohol. Ya. Nah, di sini adalah fungsi mocktail. Fungsi mocktail ini sama seperti fungsi minuman pada umumnya, seperti minuman penyegar, kan? Nah, fungsinya sebagai perangsang selera makan. Tuh, pada dasarnya memiliki dan pada dasarnya minuman campuran yang memiliki rasa asam, pahit dan tidak manis. Dikarenakan rasanya asam dan tidak manis, jadi itu tuh merangsang selera makan kita sebagai pembuka makanan. Untuk menghilangkan dahaga, karena namanya aja minuman gitu kan, otomatis menghilangkan dahaga, menghilangkan rasa haus. Nah, mocktail ini juga disajikan dalam keadaan dingin. Yang poin ketiga sebagai penambah tenaga. Nah, penambah tenaga dikarenakan kandungan gula, kandungan vitamin yang terdapat dalam mocktail itu menyebabkan minuman ini bisa menambah tenaga. Kalau mengenai herbal, ini kan mocktail ini kan minuman dari luar negeri, kan? Adapun herbal yang digunakan paling seperti jeruk nipis ataupun jahe, gitu kan? Kalau herbal seperti kayu manis, cengkeh itu pasti minuman hangat Indonesia atau Oriental. Nah, selanjutnya itu perbedaan mocktail dan koktail. Benar sekali apa yang disebutkan Afni tadi. Raffi atau Afni, siapa yang menambahkan? Nah, koktail itu terbuat dari beralkohol. Posisinya campuran minuman beralkohol. Dengan cita rasa asam dan pahit. Ya. Sedangkan berbanding terbalik dengan mocktail, tidak menggunakan alkohol dan rasanya cenderung manis, gitu kan? Sedangkan segar. Tidak dibuat. Ya. Nah, sedangkan koktail itu bisa dibuat dan hanya dibuat oleh orang-orang yang berpengalaman, seperti bartender, gitu kan? Dan alat-alat yang digunakan pun juga yang modern, gitu kan? Sedangkan mocktail itu bisa kita buat di rumah, bisa kita buat sendiri. Nah, terkait dengan praktek minggu depan, kita akan mempraktekkan tentang mocktail. Nah, dari segi harganya pun juga berbeda. Kalau mocktail itu cenderung mahal dikarenakan menggunakan wine. Nah, makanya dari itu harganya mahal. Iya. Nah, jenis-jenis minuman mocktail. Minuman mocktail, Ocean Juicy, Ocean Blue Ice. Warnanya mirip seperti lautan. Ini terbuat dari soda biru atau yang biasa kita kenal dengan Pepsi atau Bicola yang warna ungu. Nah, slide selanjutnya yaitu minuman mocktail Italian Green Soda. Nah, perpaduan warna hijau dan putih. Ada juga Italian Green Soda ini yang menggunakan biji selasih. Nah, sedangkan mocktail ini adalah hidangan atau minuman kontinental, yang mana selasih itu hanya ada di hidangan Indonesia. Jadi minumannya polos seperti ini. Selanjutnya itu minuman mocktail Coffee Orange Strawberry yang terbuat dari kopi dan strawberry. Sekarang ibu hanya menampilkan beberapa jenis saja. Anda bisa mencari sendiri. Masih banyak jenis minuman mocktail. Nah, masuk ke peralatan bar. Ya, mundur lagi Sofi. Ini, oh tutup. Pakai bahasa Indonesia itu selfie. Selfie. Shake di kacang. Shaker atau oh iya, Raffi, ibu kita mau lanjutkan peralatan yang sudah ibu siapkan. Jadi nanti kita akan melihat secara langsung alat-alat yang digunakan untuk membuat minuman ini. Ya. Ini untuk mengaduk
terjaga gitu kan. Misalnya kalau kita pakai yang kayu atau yang apa gitu kan, takutnya dia tidak dingin lagi gitu. Tapi ada juga shaker ini yang berbahan dasar dari plastik. Nanti kita dulu alatnya lagi diaduk sekarang. Selanjutnya strainer atau saringan. Nah, saringan ini berfungsi sebagai penyaring es dan bahan-bahan lain dari campuran minuman yang telah dipotong. Nah, perintahnya seperti ini. Iya, iya. Itu kan minumannya kan ada dari sari-sari buah gitu kan, ada kulit, akhirnya tercampur. Ya, di depan aja. Nah, kembali lagi ke slide sebelumnya yaitu shaker. Nah, bisa diperhatikan di sini. Kita ada contoh, beruntung sekali di sekolah mempunyai alat-alat bar. Kan jadi Anda semua bisa melihat secara langsung alat-alat yang digunakan. Nah, ini alat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu wadah besar, penutup saringan yang ini, penutup bagian atas ini. Nah, jadi penggunaannya itu nanti air dimasukkan ke sini, air es batu kan, tutup. Penggunaannya. Kelihatan sampai ke belakang. Saringannya seperti ini. Untuk praktek minggu depan kita bisa menggunakan ini tergantung dengan jenis minuman yang Anda gunakan. Ya. Kenapa? Nah, ini saringan. Nah, kita tidak punya saringan ini. Nah, selanjutnya itu jinger. Jinger ini adalah, nah perhatikan dulu semuanya. Jinger ini adalah alat ukur yang berukuran kecil yang terbuat dari stainless steel. Nah, alat ini bertujuan atau berfungsi untuk mengukur, menakar bahan-bahan cairan. Kalau kita menggunakan gelas ukur yang seperti biasa itu kan tinggi kan, besar. Nah, itu pun volume air yang ditampung dalam gelas ukur itu 500 ml. Sedangkan kita kalau membuat minuman ini hanya perlu 30 ml, 40 ml gitu kan. Nah, jadi susah kalau menggunakan gelas ukur biasa. Dan dengan adanya jinger ini mempermudah untuk mengukur. Nah, di bagian atasnya ada keterangan. Nah, di sini ada yang kecil, ada keterangan 20 ml. Nah, sedangkan yang ini 40 ml. Jadi tergantung jenis jinger yang digunakan. Ada yang berukuran 50 ml, 10 ml. Nah, kebetulan kita di sekolah ada mempunyai 3 jenis ukuran. Ada yang paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Ini spiral. Spiral ini adalah sendok panjang. Nah, kita juga punya sendok panjang ini, akan tetapi sudah tidak ketemu. Ada? Di mana? Oh, ada. Nah, spiral ini digunakan untuk ya sebagaimana fungsinya sendok gitu kan, akan tetapi ini panjang. Gunanya itu untuk mengaduk. Nah, biasanya koktail itu disajikan di gelas tinggi atau highball gelas gitu kan, gelas kulit gitu kan. Yang otomatis kalau menggunakan sendok biasa Yasmin bisa diperhatikan atau enggak kita gantian. Ibu duduk di sana, Yasmin menerangkan. Ya. Nah, jadi gelas sendok ini bertujuan untuk mengaduk kan. Jadi kalau pakai sendok biasa itu kan, sendok biasa kan cuma ukurannya setengah dari sendok ini. Jadi menyusahkan, menyulitkan untuk mengaduk bahan-bahan. Nah, ini middle bar.
strawberry atau nanas atau lemon gitu kan. Jadi ditekan-tekan gitu biar keluar cairannya. Nanti disaring lagi menggunakan strainer. Ada yang catat? Tolong catat. Soalnya besok kita akan praktek mengenai minuman dan otomatis ibu akan bertanya lagi mengenai alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuat minuman. Ya, Bu. Nah, selanjutnya masuk ke jenis-jenis gelas koktail. Ini nama gelasnya seperti ini. Ini bukan patina. Jadi dalam pembuatan koktail itu kita menggunakan beberapa jenis gelas. Nah, contohnya air saja seperti martini ini. Kelihatan sampai ke belakang? Tidak kelihatan, tapi belum tahu lagi adukan gelas-gelas tadi. Kalau dibantu saja ya. Ayo dari troli. Itu baru itu asli ya. Nah, nanti kita akan melihat secara nyata gelasnya secara gambar. Ya, martini Martinez terserah. Yang kedua, yang kedua. Yang panjang. Iya. Oh, kayak gini. Oh, kayak gini. Yang kocok. Oh iya. Yang lihat di gelasnya. Gelas lain. Jadi itu lah. Bisa dilihat ada sama. Gelasnya. Royal Pocho Grande. Ini adalah contoh gelasnya. Ayo, tapi ini lagi ayo tapi kita akan tes. Oh, ini ya. Itu ya, Bu. Sedikit. Bahasa Indonesia. Ayolah. Kita tukar posisi Naila. Nanti kita tes tingkat rasakan aku
Di Putu Ayu. Putu Ayu. Putu Ayu yang bukan saya. Oke. Nah, ini berarti kristalitasnya berarti semakin melengking bunyinya semakin asli. Namanya dikit tuh. Wah, mungkin cewek lah, Bu. Sama cowok semua ini. Tuh, ini penyalah ya. Lulusin berarti dong. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan nokta. Seperti cara-cara mempresentasikan atau menjadikan nokta. Berikan hiasan pada bibir gelas. Mencelupkan bibir gelas ke dalam lemon jus. Nah, seperti ini. Nanti ada lemon jus, bisa dicelupkan. Nah, terus dikasih gula. Gulanya bisa kalau gula putih atau dikasih pewarna gitu kan, agar lebih menarik. Karena kepanjangan yang Anda bisa lihat. Nanti bisa dibuka pakai minyak biru. Selanjutnya itu grafis minuman. Grafis minuman ini sama halnya dengan grafis makanan. Tidak ada yang berbeda. Akan tetapi
jago. Kenapa jika berbeda-beda? Aturan. Terima kasih kepada Kosim. Nah, jadi jiger ini berbeda-beda dikarenakan kan tergantung penggunaan, tergantung dengan jenis minuman yang digunakan, Resep dan kok, tergantung tentunya dengan resep bahan-bahannya. Misalnya kayak ini yang ukurannya 20 ml, misalnya kita menggunakan sirup 20 ml. Sedangkan kalau yang 40 ml misalnya untuk simple sirup, gitu. Makanya berbeda-beda Kosim. Nampak dari video itu kayak ukurannya yang dibuat. Yang mana yang besar itu. Nah, itu berarti anak berdua. Berarti di foto tuh. Jadi video apa namanya? Jadi video tadi Bu. Yang besar itu warna coklat itu. Nah, itu tergantung dengan isinya. Jadi yang besar itu misalnya isinya 100 ml. 100 ml itu mungkin saja itu kayak ekstrak buah atau jus. Jadi harus menggunakan takaran. Jadi itu nggak apa-apa kalau berbeda. Tergantung dengan jenis bahan yang digunakan, dengan jenis bahan yang ingin ditakar. Makanya berbeda-beda. Tergantung dengan takaran minuman tersebut. Paham Kosim? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Agnes? Masih di sini Agnes? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ibu yang ingin bertanya. Jangan diam-diam kali ya. Dari kuat yo, kuat yo. Sebelah sini. Oh yo, Bu, di coba. Ini. Coba jelaskan apa perbedaan koktail dan koktail. Dini. Ibu bertanya kepada Dini. Apa didengarkan semuanya? Jadi kalau Dini tidak bisa menjawab, pertanyaannya akan dilempar ke yang lain. Dulu Raffi Yobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Anda. Perbedaan koktail dan koktail. Kalau koktail itu tidak menggunakan alkohol. Kalau koktail itu kebanyakan menggunakan alkohol. Apalagi di luar. Nah itu saja Dini. Ada yang bisa menambahkan? Saya udah Nurno. Silakan dulu penjelasan dari Nur. Baik, Nur ingin menambahkan atau memperbaiki maksud dari Dini tadi. Kalau mocktail, perbedaan mocktail dan koktail itu yang pertama, mocktail itu cenderung manis dan dia tuh non alkohol. Sedangkan kalau koktail itu tuh mayoritasnya menggunakan alkohol. Dan rasa koktail itu manis, sedangkan kalau koktail itu cenderung pahit dan asam. Dan biasanya fungsi mocktail dan koktail itu berbeda. Kalau mocktail itu fungsinya membangkitkan selera makan atau perangsang selera makan, terus menghilangkan dahaga, terus menambah tenaga. Oke, cukup sekian untuk satu. Terima kasih. Nah selanjutnya Ibu akan bertanya ke Agnes. Berikan. Apa itu koktail? Apa yang akan dimaksud dengan koktail? Agnes, dari tadi memperhatikan Agnes cuma bengong, tatapannya kosong.
Agnes. Ini catatan siapa Agnes? Agnes mana? Tadi kan ibu suruh mencatat ya, soalnya kan kita akan praktek mengenai mocktail besok. Jadi jangan sampai Anda semua tidak mengetahui tentang peralatan yang digunakan untuk membuat mocktail. Nah, terkait dengan praktek besok, ibu akan membagi jadi beberapa kelompok. Bisa dicatat semuanya. Kelompok 1 siapa? Ya, bukan aku bukan. Ini kita bikin ulang kelompoknya. Oh, oke, Bu. Ya, Bu, kelompok 1, Bu. Jadi yang kemarin itu ditukar. Anda semua mana tidak? Ikuti saja alurnya. Bisa dicatat semuanya pembagian kelompok. Jadi nanti tidak ada lagi yang bertanya mengenai pembagian kelompok. Lihat sampai ke belakang. Tolong dicatatkan Anda semua. Ya, Bu. Bagian Anda semua terkait kelamaan kalian kalau ibu mencatat. Jadi ibu akan mencatat siapa saja yang piket alat, bahan, dan ruangan. Nah, nanti pembagian kelompoknya akan ibu share di grup ya. Jadi kelompok 1 ini adalah kelompok itu piket bahan. Kelompok 1 piket bahan. Tetap sana. Nah, ini adalah pembagian tiket. Pembagian tiket minggu depan. Nah, minggu depan itu kita akan mempraktekkan minuman. Jadi, semuanya bisa didengarkan. Jadi, nanti tidak ada lagi yang bertanya. Itu tidak akan mengulangi informasi ini. Jadi, praktek minggu depan itu kita akan membuat mocktail. Jadi, setiap kelompok harus mencari resep mocktail dan juga kita akan praktek tentang Irish coffee. Jadi, kita praktek 2, mocktail dan Irish coffee. Jadi, besok ibu akan terima ACC resepnya. Terus juga tolong catat tugas tambahan. Tugas tambahan. Ini beneran tugas tambahan. Ini beneran tugas tambahan. Besok dikumpulkan sebelum praktek. Buat saja di kertas boleh lah. Biar mempermudah. Habis tambahan. Kertas yang lain. Catat dulu aja soalnya. Oke. Bisa? Sudah siap?
membuat minuman. Peralatan bar. Tadi kan sudah Ibu lihatkan beberapa peralatan. Nah, apa saja peralatan yang digunakan untuk membuat minuman? Ya. Namanya dan penjelasannya kalau bisa pakai gambar. Jadi ditempel aja untuk minuman. Diketik boleh. Kayak jadi clipping gitu. Ya. Diketik lah Bu. Diketik boleh kan? Tapi tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh Boleh Bu. bisa menggunakan penjelasannya itu bisa menggunakan bahasa kita masing-masing. Jangan bahasa yang dari Google, bukan bahasa terlalu baku. Rara, Penjelasannya gambar. nanti Rara tidak ada main HP. Ya, ada yang ditanyakan? Apa tuh SIM? Kebetulan sama misalnya kalau dari segi gambar nggak apa-apa, asalkan penjelasannya berbeda. Ibaratnya sama kayak koma tahu kan gambar sama. Iyo, beko nah penyusunannya sama, itu sama sada itu namu hanya Jadi kayak sebentar ya, kayak alat-alat apa saja yang digunakan. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa alat. Itu belum lengkap. Jadi Ibu minta Nanda semua cari alat-alat yang digunakan. Jangan sampai besok ketika ditanya ini alat apa, Anda tidak tahu. Jadi itu adalah tugas besok dikumpulkan sebelum praktek. Ini tugas, beneran tugas, beneran dikumpul besok. Nama-namanya sama penjelasannya itu menurut bahasa kita masing-masing. boleh disertai gambar kan? Harus disertai gambar. Nanti Anda tidak tahu alat yang mana, namanya mana. Ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, mengenai bentuk es batu. Besok kan Anda pasti berbagai macam bentuknya gitu kan. Jadi diminta untuk Anda semua kalau bisa bawa cetakan masing-masing dari rumah. Aturannya sekarang itu Anda sudah membuat es batunya. Jadi kayak ada cetakan yang buat atau cetak dibikin dari sekarang atau nggak bawa dari rumah es batunya. Kalau diajarkan, ya. Kayak jus kan? Kenapa boleh? Itu untuk es batu yang pakai cetakan. Jadi bawa cetakan dari rumah, ya, es batu dari rumah, lebih guna. Jadi es batunya kalau bisa bawa di rumah.
Ya, Bu, satu, Bu. Jadi yang kemarin itu ditukar. Anda semua mana tidak? Ikuti saja alurnya. Bisa dicatat semuanya pembagian kelompok. Jadi nanti tidak ada lagi yang bertanya mengenai pembagian kelompok. Lihatkan sampai ke belakang. Tolong dicatatkan Anda semua. Ya, Bu. Bagian Anda semua terkait kelamaan kalian kalau ibu mencatat, jadi ibu akan mencatat siapa saja piket alat, bahan, dan ruangan. Nah, nanti piket pembagian kelompoknya akan ibu share di grup ya. Jadi kelompok satu ini adalah kelompok itu piket bahan. Kelompok satu piket bahan. Daftar sana. Nah, ini adalah pembagian tiket. Pembagian tiket minggu depan. Nah, minggu depan itu kita akan mempraktekkan minuman. Jadi, semuanya bisa didengarkan. Jadi, nanti tidak ada lagi yang bertanya. Ibu tidak akan mengulangi informasi ini. Jadi, praktek minggu depan itu kita akan membuat koktail. Jadi, setiap kelompok harus mencari resep koktail dan juga kita akan praktek tentang Irish coffee. Jadi, kita praktek dua, koktail dan Irish coffee. Jadi, besok ibu akan terima ACC resepnya. Terus juga tolong catat tugas tambahan. Tugas tambahan. Ini beneran tugas tambahan. Ini beneran tugas tambahan. Besok dikumpulkan sebelum praktek. Buat saja di kertas boleh Pak. Biar mempermudah. Habis tahu mana dua. Kertas yang lain. Catat dulu aja soalnya. Oke. Bisa? Sudah siap? Cari alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuat minuman. Peralatan bar. Tadi kan sudah Ibu lihatkan beberapa peralatan. Nah, apa saja peralatan yang digunakan untuk membuat minuman. Ya. Namanya dan penjelasannya kalau bisa pakai gambar. Jadi ditempel aja untuk minuman. Diketik boleh.
Istirahat dulu. Ganti boleh kan? Tapi tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh gampang menjelaskan. Bisa menggunakan penjelasannya itu bisa menggunakan bahasa kita masing-masing. Jangan bahasa yang dari Google, kan bahasa itu terlalu baku. Rara, nanti Rara tidak ada main HP. Ya, ada yang ditanyakan? Apa Tosim? Kebetulan sama misalnya kalau dari segi gambar nggak apa-apa, asalkan penjelasannya berbeda. Ibaratnya sama kayak koma tahu kan gambar sama. Iyo, beko kan penyusunannya sama, itu sama ada itu namu hanya Jadi kayak sebentar ya, kayak alat-alat apa saja yang digunakan. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa alat itu belum lengkap. Jadi Ibu minta Nanda semua cari alat-alat yang digunakan. Jangan sampai besok ketika ditanya ini alat apa, Anda tidak tahu. Jadi itu adalah tugas besok dikumpulkan sebelum praktek. Ini tugas, beneran tugas, beneran dikumpul besok. Akan nama-namanya sama penjelasannya itu menurut bahasa kita masing-masing. boleh disertai gambar kan? Boleh, harus disertai gambar. Nanti Anda tidak tahu alat yang mana, namanya mana. Ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, mengenai bentuk es batu. Besok kan Anda pasti berbagai macam bentuknya gitu kan. Jadi diminta untuk Anda semua kalau bisa bawa cetakan masing-masing dari rumah. Aturannya sekarang itu Anda sudah membuat es batunya. Jadi kayak ada cetakan yang buat cetak,